Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akri, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Fikih Siasah. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang tema fikih politik dengan judul Islam Politik dan Pemimpin yang Terbaik. Sebelum ke penjelasan apa sih fikih politik itu, peristilahan fikih politik merupakan suatu aspek dari fikih Islam yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Fikih adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fikih adalah pengetahuan hukum syariat dengan jalan ijtihad. Istilah politik dari kosakata Arab siasah artinya memobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Politik berasal dari bahasa Belanda, politik, dan bahasa Inggris, politis, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, yang berarti politika, yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya politis, warga negara, dan polis, artinya negara kota. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan policy, atau kebijakan, sehingga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di dalam bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah siasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus salih dikenal istilah siasah syariah. Misalnya dalam Al-Muhit, siasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ad-dawaba yasusuha siyatan bertikama alaiha wa radlaha wa adabbaha, yang artinya mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amara artinya dabbarahu, yang berarti mengurusi atau mengatur perkara. Jadi asalnya makna siasah politik tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gambalan. Lalu kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia, dan pelaku pengurusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus atau bisa disebut siasyun. Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi Yesusu rakyatnya, mengaturnya dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian arah, petunjuk, dan pendidikan. Pandangan Islam mengenai politik, Islam adalah agama universal, meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Dalam Islam pun politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Imam Al-Ghazali mengatakan memperjuangkan kebaikan ajar agama dan mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari prinsip agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia. Dari pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib, karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dan baik dan nyaman. Begitulah Islam memandang politik. Karena praktiknya, politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, bohong, dan korup. Timbullah kesan kaum bahwa politik pada situasi tertentu adalah kotor dan harus dihindari. Mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali, menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat, karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa organisasi negara. Dalam kaitan inilah ada kaidah usul fikih yang menyebutkan ma'la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, yang artinya jika ada suatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, jika kewajiban mensiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara, dan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya.
memilih pemimpin yang terbaik. Dalam konteks keindonesiaan, sekarang ini kaum muslimin tidak boleh apatis terhadap pemilihan pemimpin, yaitu presiden dan calon presiden. Kita tidak boleh bersikap golput atau tidak akan memilih pasangan capres atau cawapres yang manapun hanya dengan alasan tidak ada pasangan yang ideal. Kita tetap harus memilih karena siapapun yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara yang juga mengikat kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan capres atau cawapres, semuanya sama baiknya. Tak ada yang boleh mengatakan bahwa secara mutlak pasangan yang satu lebih baik dari pasangan yang lain. Semua tergantung penilaian kita masing-masing. Jadi semua pasangan capres dan cawapres adalah kelebihan dan kekurangan, serta ada pendukung dan penolakan masing-masing. Menghadapi alternatif seperti itu, kita harus tetap memilih dengan kesadaran penuh bahwa takkan pernah ada alternatif yang ideal untuk dipilih. Bahkan, mungkin saja semua alternatif yang tersedia semuanya sangat tidak ideal. Jika demikian halnya, maka ada kaidah akaf al-dararain, yaitu memilih yang paling sedikit jeleknya di antara alternatif-alternatif yang sama-sama jelek. Dalam hal prinsip dan sistem pemerintahan, misalnya tidak ada yang betul-betul baik, dan antara sistem-sistem yang tersedia, baik teokrasi, demokrasi, monarki, aristokrasi, oligarki, maupun tirani, semuanya sama-sama tidak ideal dan mengandung segi-segi kelemahan. Tetapi sebagian terbesar negara-negara di dunia memilih prinsip dan sistem demokrasi, bukan karena sistem itu bagus, melainkan karena ia mengandung kelemahan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Maka itu pilihlah yang terbaik dari yang ada meskipun tidak ideal. Karena kita harus berkontribusi untuk negeri ini dengan memilih pemimpin dengan bijaksana, memilih pemimpin yang bisa mengatur urusan negara dengan baik, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, pemimpin yang jujur, tegas dalam bersikap dan mempunyai kewibawaan, serta pemimpin yang bisa menampung aspirasi umat Islam dan didukung oleh mayoritas umat Islam. Negara Indonesia adalah salah satu negara terbesar berpenduduk muslim di dunia. 85% penduduk negara kita adalah beragam Islam dan sebagai muslim. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengharapkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan melenyapkan segala kerusakan dan kezaliman yang bisa merugikan rakyat, negeri, dan agama. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Al-Quran akan Allah SWT lenyapkan melalui tangan penguasa. Itulah aura pemimpin yang diharapkan. Itu saja materi kita kali ini. Semoga kita semua dapat mengerti dan melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin.